Nuril TV. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. jadi kali ini kita kedatangan 2 orang tamu. Sebenarnya bukan 2 orang ya, berapa orang tadi tuh? Rame. Rame ya. Mereka adalah siswi dari SMP IT Nurul Ilmi Jambi angkatan yang kelima. Nah, mereka hadir di sini nanti akan berbagi kepada kita tentang apa program angkatan 5 SMP IT Nurul Ilmi ini, karena setelah lulus mereka tidak hanya ya langsung mencari hilang, tapi mereka masih mengadakan agenda. Nah, apa sih agenda mereka nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini kita hadir 2 orang tamu ya, dan dia semuanya perempuan, mereka berdua. Nanti yang cowoknya nanti mana tahu di waktu yang lain ya kita undang. Dan mungkin sebelum kita lebih jauh, mungkin kita pengen dengar dulu nih dia namanya siapa, ya aktivitasnya apa saat ini. Mungkin dari paling ujung, silakan kenal diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Miftah Altasya. Saat ini kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, jurusan Manajemen Industri Catering. Manajemen Industri Catering. Iya. Oke, berarti itu nanti outputnya bakal jadi apa itu kalau pekerjaan? Sebenarnya ini bukan lebih ke catering ya, Tat. Belajarnya pariwisata. Oh, berarti nanti dikerja di hotel Ke itu ya? industri ya, ke Woi, hotel. mantap Bisa juga ini ya. ke dinas pariwisata. Oh, lebih ke dinas sudah ya? Bisa juga. Bisa juga ya. Oke. Baik, itu panggilannya siapa? Mita ya? Iya, Mita. Oke, ini Mita. Kemudian yang di sebelahnya siapa ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Raudatul Jannah, angkatan kelima SMP Nurul Ilmi, angkatan ke-11 SD IT Nurul Ilmi. Terus kalau sekarang sedang menempuh pendidikan semester 2 jurusan PG PAUD, Pendidikan Guru Anak Usia Dini di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi sama kayak Mita. Oke, sama kampusnya ya. Dan sama kampusnya, dan waktu SMA juga sama ya, sama sekelas nggak? Kalau SMA Enggak salah ya, cuma satu sekolah. Kemudian SMP SD. sama-sama Nurul Ilmi, dan SD juga sama-sama Nurul Ilmi ya. TK belum ada waktu itu ya. Oke. Dan mereka ini termasuk yang angkatan 5 itu yang Nurul Ilmi ini belum sebesar ini ya. Belum sebesar ini. Mungkin masih di mana dulu awal-awal Nurul Ilmi, kalian sekolah di Nurul Ilmi ini gimana dulunya? Bandingkan dengan dulu yang sekarang ini. Nah, ya. Gimana? Waktu pertama sih kita gedungnya di gedung yang di Karya Maju. Ya, itu Karya waktu Maju. SD. Waktu SD. Masih gedung lama. Iya, iya, Masih iya. itu sampai kelas 2 SD ya? Ya, Sampai kelas terus SD, kelas 3 berpindah. pindah ke sini. Dan kalian pindah pun kondisinya masih Masih pembangunan hutan, ya. masih hutan. Masih hutan ya. Oh, Masya Allah, ini di mana lokasi SD-nya dulu di Nurul Ilmi ini? Di yang sekarang jadi TK. Yang jadi sekarang Yang jadi jadi TK TK. itu ya. Oke, karena mereka nih pelaku sejarah. Saya aja belum gabung di Nurul Ilmi kan, dia sudah datang di sini. Luar biasa. Nanti kita korek-korek juga nih. Apa sih yang mereka rasakan selama di Nurul Ilmi gitu kan? Jadi mana tahu sebenarnya orang-orang yang lain pun kita tanya kayaknya hampir sama deh. Nah, kira-kira apa yang menurut kalian itu ketika ditanya apa sih kesan kalian selama di Nurul Ilmi? Dan orang-orang pun juga merasakan juga hal seperti itu gitu. Nah, mungkin dari Oda dulu deh, apa kesan selama di Nurul Ilmi? Kalau kesan selama di Nurul Ilmi itu yang paling nomor 1 yang paling kerasa banget itu sampai sekarang itu uhuahnya sih. Ukhuwahnya, ya, persaudaraannya ya. Persaudaraan Oke. itu. Gimana itu? Gimana contohnya? Karena kalau di Nurul Ilmi tuh waktu SMP-nya kelasnya udah dipisah, perempuan sama laki-laki itu dipisah. Oh, jadi iya. lebih deket gitu satu sama lain gitu. Terus memorable lah, beda gitu kan, kalau kita gabung sama cowok kan lebih jaim gitu. Iya, lebih jaim. Kalau sama Apalagi cewek itu tuh masa puber kan. Oh iya, Nah, betul. tapi emang bagus sih dibikin kayak gitu. Jadi Iya. kayak bersyukur gitu di Nurul Ilmi dipisahin gitu waktu SMP, jadi kayak nggak terlalu gimana gitu Iya, kan. iya. Berarti terasa ya ketika kan waktu SMA kan di negeri ya, nggak swasta lagi. Emang terasa ya? Terasa, Bedanya? Terasa Terasa, beda ya, Tat. kayak Oh. aneh gitu ya waktu Aneh. SMA kayak no. Woi. Malahan Ya. kan anak sampai demam waktu baru masuk. Kenapa? Shock dia. Kaget. Sumpah. Iya, karena apa dampaknya jadi apa ya? Jauh beda ya. Kan dari SD ya. Dari Bahasanya beda. Bahasa Oh, pun bahasanya beda, juga, cara ya. berbicara tuh beda lah, sopan santunnya gitu. Iya. Terus apa lagi nih? Terus Kalau dari Oda nih. Suasana gimana tuh? Suasana gimana contohnya? Suasana di Nurul Ilmi ini dibuat senyaman mungkin gitu, baik kelas maupun
di luar kelas itu dibuat senyaman mungkin, berasa di rumah karena kan kita dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore Iya, dan iya, seharian di Nurul Ilmi gitu. betul. Jadi terus suasana di luar juga pohon-pohon gitu, bunga-bunga gitu, jadi buat nyaman sih. Iya, iya. Dari sisi penataan sekolahnya, kelasnya, dan juga mungkin teman-temannya juga dan guru-gurunya ya. Guru-gurunya. Kalau di sekolah negeri sebenarnya hampir sama ya, Iya sih. hampir sama ya. Tapi mungkin ada rasa yang berbeda yang di mana gitu ya. Oke, kalau itu dari Oda nih, dia mengatakan dari sisi persaudaraan ya, ukhuwah, dan juga suasana lingkungan di sekolahnya. Kalau Mita apa nih? Bener kata Ustadz Wasir tadi, gurunya memang sama. Kalau Sama, ya? bedanya kalau di Nurul Ilmi itu gurunya lebih kayak orang tua kita di rumah. Contohnya Kalau gimana itu? nasehatin itu ngerangkul, bukannya lewat kekerasan. Oh, jadi Maksudnya gimana ya? Hukumannya tuh masuk akal Iya, gitu. hukumannya masuk akal. Iya. Contohnya gimana? Kayak Apa emang- yang pernah kalian rasakan, yang pernah dialami kena hukum apa misalnya? Sering sih. Apa sih ya? Kalau misalkan gini, kita tuh telat nih ke aula gitu. Nah, Iya, sholat ya. Sholat. Kalau misalnya mungkin kalau kita telat yang lain mungkin di sekolah negeri gitu kan, kita bakal dikasih hukuman udah keliling lapangan gitu, Bersihin jendela. bersihin jendela satu gitu sekolah. Oh, iya, Dan itu iya, biasa iya. kalau di negeri kan. Tapi kalau di Nurul Ilmi kita malah dihukum tilawah 1 juz. Iya. Oh, Istighfar. Istighfar, gitu kan. Kayak, oh, jadi tuh walaupun kita dikasih hukuman, ya tapi nggak rugi. Gitu. Tapi menurut kalian itu bakal jerah nggak siswa ya? Kalau menurut kalian nih? Jerah sih tergantung orang kayaknya. Tergantung orangnya ya. Kalau misalkannya mungkin yang males gitu, Ya, jerah gitu, nggak mau lagi ini tilawah gitu mungkin. Iya. Tapi kalau yang semangat, ya udah telat-telatin tilawah. Tapi emang setidaknya dia jadi tahu kalau itu salah gitu ya. Iya. Nah, kadang kalau didiamkan ya itu jadi kita nggak jadi tahu ya. Nah, yang terpenting itu dia jadi tahu kalau dia itu salah. Iya. Nah, dan Betul. oke, itu yang pertama disebutkan bagaimana kalau gurunya itu kayak orang tua di rumah. Terus apa lagi? Dari siapa lagi nih? Mita. Suasana Suasana. penghafal Al-Quran. Oh gitu, menghafal Quran ya. Iya. Kira-kira berapa hafalannya kemarin waktu SMP? Kalau sudah ada wisuda Quran nggak dulu ya? Sudah. Dari Sudah kelas ya? Dari SD. 5 SD. Dari kelas Oh, Wisuda gitu. pertama kami kelas 5 SD. Sampai sudah juz berapa kemarin waktu di Nurul Ini Ilmi? senior. Kalau Mita ada berapa? Kemarin sih sampai juz 1. Sampai juz 1 ya? Jadi juz Karena berapa aja? baru mulainya kan kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD. Oh, jadi juz 30. 30, Terus 29, 28, terus disuruh loncat ke 1. 1. Oke. 4 juz berarti nih. 4 juz ya. Kalau udah berapa nih? Sampai 28. 28 berarti 3 juz. 30, 29, 28. Oke. Kira-kira masih ingat ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Alhamdulillahnya di kuliah kami sekarang ada program wajib setoran hafalan, nanti ada wisuda juga. Oh gitu. Keren lah, bagus seperti itu ya. Ya alhamdulillah sih, karena memang gimana ya, walaupun kami tuh SMA di negeri gitu Iya, kan, iya. tapi karena udah membekas nih selama bertahun-tahun di Nurul Ilmi, dikasih pengajaran keagamaan yang luar biasa gitu kan, Iya, terus hafalan, jadi tuh ketika kita di SMA, ketika ngelakuin hal yang mulai melenceng dikit tuh kayak ada rasa nggak nyaman gitu. ganjal. Ada ganjal. Iya. Itu poin penting itu. Iya, Ya, benar. karena kalau dia tidak merasa bersalah itu kita khawatir juga kan. Tapi memang kalau sudah dibentengin agama kata udah tadi ya ternyata seperti itu tuh dampaknya ya. Kalau kita ingin melakukan sebuah kesalahan dikit kita mungkin jadi tidak enak ya. Oke. Ada lagi ya selain dari itu, Mita? lagi? Banyak konsep yang ditanamin dari Iya. Nurul Ilmi itu buat kita tuh ngejaga kita buat bertahun-tahun ke depan gitu tuh. Contoh. Ya seperti pertama hafalan tadi gitu kan. Oh, iya, Walaupun gimana pun yang penting tuh dalam sehari tuh ada interaksi sama Al-Qur'an. Jangan sampai nggak ada sama sekali gitu. Iya, iya. Dan itu tuh kalau misalnya nggak ada diingetin seperti itu, Iya. mungkin kita tuh bakal ngerasa kosong, ngerasa hampa gitu. Iya. Oh, diingatin terus ya waktu di sekolah ya. Dengan Iya. reminder gitu. Terus bahkan kita tuh ya sampai orang kan kalau dikasih hukuman kesalahan yang di sekolah gitu. Kita tuh sampai keluar tuh kalau misalkan ketemu yang nggak pakai jilbab, ketemu yang pakaiannya gimana gitu Iya, iya. kan. Tetap dimarahin waktu di sekolah gitu. Oh, Jadi kayak iya. aduh, berarti emang harus di luar Di- sekolah mau mau di di dalam dalam sekolah, harus baik. harus Iya, emang kayak betul. gitu. Jadi nggak hanya
wah, kalau ketika dia di luar sekolah berarti bebas dia mau tidak pakai jilbab itu. Ternyata di Nurul Ilmi tetap dilihat ya. Sedetail itu. Iya, diawasi terus. Iya, betul. Ini sih interaksi lawan jenis juga tuh Iya. penting juga. Iya. Dan itu mungkin kalian rasakan betul perbedaannya ketika kalian kuliah sudah masuk di negeri ya. Makanya si Mita sampai sakit. Shock dia. Oke, itu kesan-kesannya. Jadi mungkin yang apa namanya, yang seangkatan kalian, mungkin yang baru sekarang pun juga mungkin akan merasakan hal itu juga kalau menurut kalian ya. Karena insya Allah di Nurmi kayaknya emang sudah ciri-ciri khasnya ya itu ya. Oke. Baik, nah itu kesan-kesan yang sudah lalu ya. Nah sekarang kita akan bicara yang sekarang nih ya. Jadi mereka kan sekarang kondisinya udah kuliah nih ya, dan apalagi mereka ini udah dari dulu barengan gitu kan. Dan memang kalau kita lihat di Instagram mereka ini ya, mereka itu emang masih sering kumpul meskipun masih ngucapin ucapan selamat ulang tahun. Kan? Iya, karena saya masih follow beberapa Instagram mereka gitu kan. Itu pun gara-gara dia berhasil jawab soal fisika kan. Akhirnya saya follow gitu kan. Dan mereka masih ngucapin padahal mereka udah beda-beda kelas gitu kan. Jadi memang itu apa ya? Kok bisa seperti itu ya? Itu karena persaudaraan tadi kali ya. Dan kerasa gak sih Mit, pertemanan yang masih bertahan sampai sekarang teman SMP? Iya benar. Ya kan? Iya, Kayak karena kami iya. berteman yang emang kayak kalau mau setiap hari sampai Lama lama gitu ya. emang sama SMP. Nyaman gitu. Yang betah. SMA Ya? jarang ya. SMA tuh masih cuman Kayak beda Beda ya. gitu. Mungkin karena kalian kelamaan di SMP kan di kelas kan dari jam 7 sampai sore Iya, kan. benar. Udah kayak keluarga sendiri gitu ya. Seperti keluarga. Oh, oke. Berarti itu juga kalau kita udah lama di itu pas pisahnya agak sulit juga ya. Iya. Oke, jadi ternyata apa namanya di angkatan kelima ini dari sisi persaudaraannya juga masih kuat dan mungkin di angkatan lain juga, tapi mereka tidak diekspos atau sebagainya. Nah, kita pengen tahu nih apa yang mereka lakukan sehingga bisa seperti itu sampai terjaga ya. Itu mungkin dari sisi semua angkatan itu, angkatan limanya. Apakah mereka ada sering bertemu itu kan, atau apalah program yang dilakukan oleh angkatan 5 ini yang sudah dilakukan. Karena gini, berangkat dari permasalahan kami yang dulu gitu. Waktu SMP tuh emang walaupun kelasnya dipisah Iya, gitu, iya. tapi kami tuh punya grup gitu kan. Oh, iya. Punya grup tetap gitu. Ya, itu biasa ya. Biasa emang. di kelas-kelas itu. Tapi emang itu sih yang bikin uhuahnya tuh jalan gitu kan. Terus lebih karena mungkin sekarang tuh dulu juga tergabung ke OSIS gitu kan kita kan. Oh, iya. Ketua OSIS nggak? Iya. Iya kan? Udah ketua OSIS ya. Luar biasa. Jadi mungkin karena lebih gampang ngerangkul ke teman-teman gitu kan. Iya. Karena mungkin dulu tergabung di OSIS jadi kayak lebih gampang gitu karena mereka mungkin lebih mempercayakan Iya, ke iya. kita gitu kan. Terus itu sih ya kan, ketika dari SMP tadi gimana caranya tetap menjaga ukhuwah tadi tuh kita tetap ngumpul. Ya. Mungkin mulai dari bukber gitu, apalagi pas baru-baru lulus kan masih hangat-hangatnya tuh, masih masih pengen- kepengen ngumpul. Pengen ngumpul terus gitu kan. Oke. Terus dari situ mulai tahun pertama tuh bukber rame. Rame. Tahun kedua masih lumayan tapi udah mulai menipis. turun. Sampai kita SMA tuh terus nggak pernah berhenti, walaupun ngumpulinnya tuh susah gitu, harus Iya. menghubungi satu-satu, tapi karena memang niat itu tadi ada gitu. Terus memang beberapa orang membantu juga, beberapa teman lain juga tuh membantu menghubungi, jadi akan terasa lebih mudah gitu buat Iya, iya. mengumpulkan. Jadi berarti sekarang ada grup WA-nya itu ya? Line. Oh, line ya? Wah, masih pakai line kalian ya? Sebenarnya udah pakai line lagi, cuman karena grupnya masih bertahan di line jadi. Oh gitu, ya line kan sekarang sudah hampir hilang ya. Tapi kalian masih pakai. Line anak tuh bertahan karena buat grup Grup angkatan. ya. Oh, Jadi gitu kami ya. mempertahankan Sebenarnya hanya di line nggak ada lagi yang ngechat gitu. Iya, karena khawatir wah kalau udah nggak ada gabung ini mungkin kita nggak bakal update ya. Iya benar. Luar biasa nih. Jadi itu caranya kita bikin ruang daring apa namanya istilahnya ya. Jadi kita masih bisa say hello gitu kan. Iya. Terus itu yang dilakukan ya biar bisa merekatkan. Nah mungkin kalau sudah merekatkan, katanya sempat disebutkan ada bukber gitu kan. Dan sekarang kan lagi musim corona tuh ya kan. Nah kira-kira apa yang kalian lakukan?
Oke, jadi kan setiap tahunnya bukber dari dulu udah beberapa tahun ya dari dari abis UN 2015 2016 setelah kami lulus dari SMP tuh tetap bukber Ya. dan terhenti ketika 2020 di mana 2020 karena kondisi corona tadi ya. pandemi, kondisi Iya, iya. pandemi tadi gitu. Akhirnya stuck nih. Ayolah ngumpul gitu, tapi nggak bisa ngumpul. Iya, iya, iya. Gimana gitu kan. Batas. Terus ayolah kita ngelakuin sesuatu yang bermanfaat gitu. Karena kalau bukber kan ya buat kita have fun kita aja, silaturahim kita aja gitu. Tapi harus ada kegiatan lain yang membawa nama angkatan kita atas nama angkatan kita gitu. Iya, 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 Apa ya gitu. Terus selintas kepikiran udahlah kita bikin donasi aja gitu. Jadi kita berusaha buat semaksimal mungkin tuh bermanfaat untuk orang lain gitu, Tat. Ya ya, Jadi, ini bagus ya. mulai ngumpulin donasi itu di tahun 2020 di bulan Syawal bahkan baru Syawal. Oh, Iya, Lebaran. kan kita berbagi apa sih? baru kepikirannya tuh, Tat, Ramadan udah akhir. Oh gitu. Jadi judul donasi Judulnya? itu tuh berbagi di bulan Syawal. Berbagi di bulan Syawal kayak gitu kan. Untuk orang-orang yang terdampak corona. Karena itu corona masih tinggi-tingginya Baru, gitu ya, kan. ya, Terus betul, banyak betul. sekali yang terdampak. Jadi kami berinisiatif buat apa nih mau dibagiin kemana nih donasinya nih? Ya udahlah bagi orang yang terdampak corona, dan kami juga bekerja sama dengan ACT Iya, aksi iya. cepat tanggap gitu. Karena mungkin kalau kami sendiri jujur masih sulit gitu karena kondisi yang sekarang gitu kan, untuk turun ke jalan sendiri itu sulit. Jadi kami iya. mempercayakan ke ACT untuk Membagikan donasi Oke. kami tadi gitu, karena mungkin ACT pendataannya Lebih lebih ketat, rapi ya, lebih gitu, bagus, lebih ya. tahu mau diberikan kepada siapa gitu. Oke. Terus apakah kalian dapat pendanaan itu dari mana? Apakah kalian ke jalan-jalan atau Melalui sosial media, Tat. Iya. oh gitu saja ya? Melalui poster gitu. Jadi kita Share. desain poster gitu, luar biasa Ipeh yang ada di balik layar. Dihormatilah semua teman-teman yang terlibat di sini dari dulu, baik teman-teman panitia bukber itu yang selalu wah, Tat, bolak-balik booking ini nggak bisa, ini nggak bisa. Wah, ada gitu. panitian juga ya? Sebenarnya panitia kecil dibentuk Iya, gitu iya, aja iya. sih gitu kan. Terus buat teman-teman yang mengumpulkan rekening gitu, seperti sekarang tuh ada Adit, ada Rizky Syahnur gitu. Terus memang kita menggunakan sosial media kita karena sekarang mungkin lebih gampang buat transfer Iya, gitu, iya, Tat, ya. iya. Kita pakai aplikasi-aplikasi platform yang ada seperti Dana gitu, terus transfer dan jadinya sebenarnya lebih mudah sih, Tat. Buat Iya, iya. tinggal share aja gitu. Iya, betul. Tapi memang kita tuh butuh strategi buat nge-share itu. Iya. Jadi kita kalau tipsnya sih ya buat Ya, mungkin teman-teman ya, yang betul untuk angkatan lain kan? teman-teman yang mungkin mau bikin program seperti ini, kalau tips dari kami mungkin kita tuh bomb share berkala. Bisa berkala. Oke. Jadi mungkin di minggu pertama bomb share gini. Terus nanti di minggu kedua boom share lagi, tapi Iya, dengan iya, orang iya. yang berbeda gitu. Bahkan tahun kemarin sempat kita mungkin ada teman gitu Iya. yang dia selebgram gitu kan. Kita minta tolong dong gitu. Akhirnya rame Oh, iya. gitu. Jadi dan ini terbuka, nggak cuma buat angkatan Nuril aja gitu. Oke, itu ya yang masih berlangsung sekarang atau yang tahun kemarin? Itu yang tahun kemarin dan berlangsung sekarang. Oh gitu ya. Kalau di tahun sekarang itu kita beda program. Sama sih ke ACT juga, Oh, cuma gitu, beda ya. program. Lebih ke kado lebaran lansia prasejahtera. Oh, kalau kemarin lebih ke Terdampak corona. ya. Kalau sekarang lebih ke lansia, ya. Oke. Terus kenapa kalian memilih Ya. itu lansia? Karena gini, kalau donasi hal-hal yang seperti ini kan biasanya dominan tuh kayak ke anak yatim gitu Iya, kan. iya. Mainstreamnya lah gitu Iya, kan anak udah sering yatim. betul ya. Dan kalau dipikir-pikir juga udah banyak orang yang mendonasikan ke anak-anak yatim gitu. Dan kami bertanya gitu kan ke ACT konsul gitu kan, kira-kira program apa ya yang cocok yang sekiranya dibutuhkan gitu. Wah, ada program ini. Salah satunya kado lansia prasejahtera gitu. Setelah dipikir lagi, sebenarnya nggak cuma anak yatim yang perlu Membutuhkan, kita santuni gitu kan. Lansia prasejahtera yang mungkin ditinggal anaknya, yang mungkin dari jalanan, yang sebenarnya mereka tuh butuh juga gitu buat dibahagiakan gitu, Tat. Ya dari situlah kami kayak kepikiran ya udahlah buat lansia prasejahtera. Oke. Berarti apa ya? Bisa mengambil peluang ya, bisa mengambil peluang dari apa yang terjadi. Dan ini kan donasi bukber itu kan itu agenda yang sekarang, kalau donasi masih berlangsung sampai sekarang ya. Kalau Masih. tahun kemarin dapat berapa?
Alhamdulillah walaupun nggak banyak, sekitar 3 juta 3 jutaan ya. sekian. Itu berarti apa disalurkan sama ACT gitu ya? Iya. Oke, berarti kalau dari sekarang masih berlangsung ya? Masih berlangsung. Alhamdulillah ini di hari ke-8 kemarin udah terkumpul 1.400.000-an. Oke, baik. Jadi mungkin yang sedang nonton ini mungkin kalau seandainya mau donasi, nah itu Boleh. Masih ditunggu sampai tanggal 4 Mei. oke, informasinya bisa kita ambil dari mana nih? Dari Instagram, Oh, Instagram. 5_Nurul Ilmi. Oke, ya nanti bisa dapat informasi di sana, tinggal transfer aja kan sebenarnya. Tinggal transfer aja. Oke, baik. Selain dari dua agenda itu ya, bukber sama donasi, apa lagi agenda angkatan 5? Jadi kita ada liko, tapi khusus akhwat. Akhwat ya, berarti kayak kajian muslimah gitu ya? Ya, kayak Oke. kan kita kebiasaan di Nuril tuh kalau hari Jumat mentoring Oh, iya. setiap sore kan. Jadi ini awalnya itu gara-gara kita berdua ngerasa futur gitu sama kehidupan yang sekarang. Soalnya kalau di Nuril kayak ada yang nge-reminder, ada yang ngebentengin diri buat melakukan hal baik. Nah, jadi awalnya ini cuma wacana. Terus kepikiran kalau suatu hal baik, kalau nggak disegerakan itu akan lalai, akan lupakan. Iya, betul, Jadi betul. akhirnya kita mulai cari lagi kontak teman-teman, kita cari Mulai yang ngumpulin. iya, mulai ngumpulin, mulai di chat satu-satu buat gabung ke grup dan alhamdulillah responnya semua antusias dan masya Allah, alhamdulillah diajakin gitu. Iya, iya. Dan kita juga bingung awalnya mau siapa mentornya kan. Terus kepikiran Bu Meza Sasmita dan jadilah Bu Meza mentor kita. Ya. Dan ini kegiatannya rutin seminggu sekali. Seminggu sekali. Hari apa ya biasanya? Hari Minggu sih, Tat. Minggu Soalnya pagi, ngambil yang bukan? weekend. siang. Siang ya? Oke, baik. Ini bagus juga nih kalau seandainya nanti ada yang belum ikut itu kan karena tidak tahu informasinya. Karena kan ini cabang-cabang nih, ada yang pergi ke Bandung, ke Jogja, ya masih Jambi, Jakarta, ada juga yang di luar negeri tuh Di Turki. Di Turki kan. Nah tahu kalau kan sebenarnya online ya? Iya. Online ya, berarti bisa ikut ya? Bisa. Ya. Ya, oke. Dan kita juga lagi ngadain donasi atas Donasi nama juga. ya. Oh iya ya, atas Liko, nama ya. yang Liko. ikut tadi ya. Berapa orang jumlahnya yang ikut itu? Sekitar 40 orang. 40 orang ya, luar biasa. Itu Dan- gimana itu? Apa dia berasal dari Jambi atau gimana itu? Kebanyakannya orang-orang Jambi atau orang-orang Gabung sih, Tat. Karena kan Gabungan. online, jadi siapa aja bisa masuk. Oh, Bahkan gitu temen ya. yang di Turki itu join. Ikut juga Walaupun ya? beda jam ya. Walaupun beda, kadang kita siang di situ masih malam. Oh, wah keren ya. Jadi semangatnya apa ya dari permasalahan dia merasa ada yang kurang ya, lalu membuat agenda seperti ini. Karena kalau nggak ada yang mulai, kapan lagi? Karena nggak ada yang mulai, siapa lagi? ya, gitu. kadang emang yang payah itu yang memulainya. Iya benar Tat. Itu. Karena ngerasa ada apa ya? Ngerasa ada tanggung jawab kali Tat, iya, ya. iya. Karena dari SMP itu kan entahlah gitu bawaan panggilan Iya. diri mungkin. Dan alhamdulillah teman-teman itu mendukung gitu. Nah, Jadi itu. semakin memudahkan. Nah, mungkin kasih tips lah ya. Kan kadang tuh kita itu mau memulainya, tapi kita tuh udah punya mental block istilahnya ya. Ya. Nah, itu gimana cara menghilangkan mental block kita? Kita mungkin mau juga lah seperti angkatan kelima, kita pengen ada agenda sosial. Nah, tapi kita tuh mau mengumpulkan orang agak sulit nih. Nah, memulainya gimana? Cara memulainya? Kalau dari Ana sih tipsnya mungkin yang pasti yang paling pertama itu niat. Niat dulu. Niat, oke. kemauan itu pasti. Karena kalau niat setengah-setengah bisa nggak ya, ragu gitu kan. Terus Iya. itu nggak akan jadi. Karena emang pernah juga dulu kan ragu-ragu akhirnya nggak jadi gitu. Tapi minta pendapat teman-teman, ajak Iya. diskusi dulu, pendekatan dulu gitu kan dengan santai gitu. Hai udah lama nih nggak ketemu, apa kabar gini-gini Iya, kan. iya. Sekarang gimana? Terus kalau ngumpul seru kali ya, kita bikin gini-gini. Mulai itu perencanaan, tapi masih yang contoh kasarnya gitu kan. Ya. Mulai nih dari sini ngambillah beberapa orang yang mungkin bisa dipercaya, yang mungkin bisa diajak bekerja sama gitu kan. Ambillah satu orang baik perempuan maupun laki-laki gitu, ajak ngobrol, ajak diskusi. Ayo kita rencanain bener-bener. Berarti ambil yang kira-kira mau dulu ya. Yang kira-kira Dari mau dulu. kecil-kecil ya, oke. Kira-kira Setelah itu kita diskusi ini. Karena kalau kita nanya ke teman-teman gimana ya ini nggak akan tak. Nggak, ya, Karena betul, kayak betul. ayo udah list aja gitu sih. Ikut lah ya. Karena sidar banyak gitu loh kan. Terus akhirnya kita konsepin lah gitu kan, tanggal berapa, di mana gitu kan. Terus apa yang harus dilakuin, budgetnya berapa. Memang harus ditargetin gitu, harus tap gitu. Iya. Jadi biar jelas. Meskipun lah yang awalnya cuma dikit kan, tapi insya Allah yang teman-teman bakal ngikut ya. Iya.
Oke, berarti tipsnya adalah memulai pertama dari niat yang besar ya. Setelah itu kita ambil yang mau aja Yang dulu, mau dulu. nanti mereka akan ngikut-ngikut ya. Oke, itu tipsnya luar biasa nih ya. Mungkin kedepannya ini apa rencana angkatan 5 ini? Kalau rencana, baru rencana sih. Iya, iya. Ini kan masih pandemi. Oke. Kalau misalkannya nanti, insya Allah kalau pandemi udah kelar, udah mulai bisa turun ke jalan, Iya. kami akan bertemu gitu. Mungkin akan ada ngumpul, bukber lagi mungkin. Dan ini kan donasi udah berjalan 2 tahun. Oke. Sayang kalau misalkannya harus dilepas, Dilepas, gitu, harus betul. berhenti gitu. Berencana untuk mungkin kita tetap bukber gitu Iya. di bulan Ramadan. Nah, donasi mungkin akan tetap kita lakukan, tetapi mungkin di bulan lain gitu, biar Oh. nggak numpuk gitu kan. Iya, iya, iya. Mungkin tetap mungkin di Idul Adha bisa jadi, atau ya hari-hari besar lainnya gitu yang bisa kita kumpulin gitu. Terus juga rencana lainnya, kalau bisa turun langsung, kita akan coba buat turun langsung memberikan donasi mungkin dalam bentuk sembako ke orang yang membutuhkan. Tapi memang rencananya tuh yang benar-benar dikonsep, Tat. Iya. Jadi emang di tempat mana yang membutuhkan, siapa yang membutuhkan, mungkin di daerah mana gitu. Oke, luar biasa nih jiwa-jiwa penggeraknya. Ya, mungkin bisa jadi nanti ada agenda angkatan 5 go to Nuril ya, go to school gitu kan. Nah, nanti bisa memberikan ada yang memberikan pelatihan apa itu kan kalian kan sudah kuliah kan jurusannya beda-beda nih ya. Udah ada spesialis masing-masing gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa juga seperti itu tuh dikonsepin kan. Oke, baik itu rencana kedepannya dan mungkin memang karena kita ini angkatan kita ini udah berapa angkatan Nuril ini kan? Karena memang terpisah-pecah gitu kan. Iya. Nah, mungkin untuk menyatukan ya lewat media sosial lah ya. Iya. Dan memang banyak yang di follow Instagram di Nuril Ilmi itu dia bilang kami angkatan 1 loh gitu kan. Dan nggak kenal gitu. Ternyata emang salah satu dampak dari aktifnya media sosial Nuril Ilmi itu gitu. Dan termasuk agenda kalian ini kan juga dapat dari Iya, situ ya. Nah, jadi kalau menurut kalian gimana nih? Apa ya? Setelah di Nuril Ilmi ini sudah mulai aktif, ada juga studionya sekarang ya, ada media sosialnya, apa yang menurut kalian yang merasa berbeda lah dari sisi dunia digitalnya di Nuril Ilmi ini? Kalau dunia digital di Nurul Ilmi sekarang udah luar biasa. Bahkan kalau dibandingin sama sekolah lain, ini Nurul Ilmi ini Udah luar biasa, sangat Oh, iya, luar iya. biasa. Betul. dibanding sama sekolah lain aktif gitu kan. Terus juga terkonsep gitu. Jadi ada ini kayak di YouTube tuh dibagi-bagi ya Ya, playlistnya, gitu. betul. Jadi tahu gitu, ada yang Ustadz Ustazah, ada yang anak-anak, terus ada best. Wih, keren Oh, iya. sekarang best. Makin keren. Mau rasa kayak gimana ya? Irinan. Kalau dulu tuh kita OSIS gitu kan. Best, wow, kayak Badan eksekutif ya. Jadi Iya. terlihat lebih Di keren. tempat kuliah jadi. Iya, jadi kayak simulasi kuliah. BEM ya, kalau BEM. di kampus kan BEM ya. Ya, ini Luar biasa sih inovasinya gitu. Karena di sekolah lain biarpun negeri tapi mungkin mereka belum kepikiran buat kayak gitu ya, Tan? Iya. Tuh. Kalau emang Nuril Ilmi ya karena kalau kita lihat sih emang Nuril Ilmi kan termasuk contoh lah ya di kalau skala Islam terpadu itu Nuril Ilmi kan contoh. Maka emang pengennya itu terdepan terus gitu. Khawatir nanti apa kita kan mau pengen nyontoh sementara kita nggak bisa. Nah, mungkin itulah yang diinginkan Nuril Ilmi itu biar bisa maju terus gitu kan. Baik, mungkin apa lagi ya yang bisa kita tanyakan ini kira-kira inilah harapan ke depan lah ya. Kira-kira apa baik untuk angkatan 5 maupun untuk angkatan yang adik-adiknya atau angkatan yang atasnya. Mungkin apa nih closing statement-nya? Silakan. Kalau dari saya mungkin tetap jaga uhuahnya buat adik-adik yang masih di Nurul Ilmi sekarang, manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin, nikmati suasana di sini, mungkin hormati guru-gurunya karena nanti itu semua akan membekas berkesan ketika kalian udah lulus dan kalian bakal kangen gitu kan. Iya. Terus juga jadilah siswa yang berprestasi, seenggaknya berakhlak gitu. Ketika kita lulus dari Nurul Ilmi, kita dikenal sebagai alma mater Nurul Ilmi. Wah, seperti ini loh kepribadiannya alumni dari Nurul Ilmi. Seperti ini loh akhlaknya gitu. Dan itu semua tuh akan membawa kesan yang baik nantinya untuk diri sendiri maupun untuk Nurul Ilmi gitu ya. Oke. Terus kalau buat angkatan kita, Ya, angkatan 5. semoga semakin kompak terus, tetap Uangnya seperti tetap ini. terjaga. Iya. Dan alhamdulillah kita sudah menjadi contoh, bisa dikatakan sebagai contoh lah ya, Penggerak. Ya. buat teman-teman angkatan lain gitu. Dan
harus disyukuri sih hal seperti ini gitu. Tinggal kita mempertahankan dan melanjutkan untuk kedepannya. Jadi dimohon sekali buat teman-teman kerjasamanya gitu. Terus kalau buat angkatan lain, mungkin yang Kakak-kakaknya. kakak-kakak, mungkin yang adik-adik di bawah juga, mungkin kita bisa bekerja sama, Collab. Oh iya, boleh, itu ide bagus itu, kolaborasi ya. kolaborasi. Iya. Seperti yang pernah direncanakan dulu ya, Tat. Iya, Ya, ada dulu kita sudah rencana mau kumpul sama, bikin forum alumni Nurul Ilmi itu kan. Tapi emang itu karena terpencar-pencar, kita nggak tahu di mana itu kan. Ada juga yang keluar gitu kan. Aduh, mungkin perlu kita nikah lagi lah, perlu kita bikin lagi apa namanya? Memang digerakkan. Iya, caranya kita gabungkan dulu mereka dalam satu grup WA, nanti baru kita bikin ide ya. Dan penggeraknya bisa jadi kalian karena sudah berpengalaman itu kan. Oke, terus apa lagi nih? Terus Mungkin Ya, dari Sinta lagi. Ana ya. Ya sama kayak Oda, manfaatin adik-adik yang masih di sini waktunya manfaatin dengan baik. Terus mungkin sekarang kalian masih ngerasa ngeluh dan ya yang kerasa tuh nanti kalau udah tamat pasti kalian bakal pengen lagi balik ke Nuril, pasti bakal kayak gitu. Oke. Dan kalian tuh harus bangga, harus bersyukur karena yang pengen sekolah di Nuril itu banyak. Apalagi sekarang udah ini jumlah siswanya dan Iya. ketat loh. Iya, seleksinya makin ketat Terus kan makin ketat sekarang. dan banyak yang mau daftar. Apalagi kalian dulu kan cuma 4 kelas ya. Iya. Satu angkatan tuh 4 kelas. Sekarang udah 10 kelas satu angkatan. Ini luar biasa peningkatannya ya. Kalau Ustaz tanya nih, kalau seandainya kalian balik ke Nurul Ilmi sekolah lagi, kira-kira apa yang kalian itu belum lakukan di Nurul Ilmi, kalian tuh pengen lakukan saat kalau kalian diberikan kesempatan untuk sekolah lagi di Nurul Ilmi? Apa biasanya? kalau Apa Ana jawabannya? mungkin pengen nambah prestasi, ngasih prestasi lagi buat Nurul Ilmi. Oke. Karena dari dulu juga memang ikutan lomba-lomba gitu ya, Tat. Oh, sering ke lomba. Lomba apa loh yang paling sering ya? Pidato. Pidato puisi. Oh, pidato puisi ya. Tapi ya itu pengen lebih lagi karena Banyak melihat lagi. adik-adik sekarang tuh wah prestasinya luar biasa. Iya, Masya Allah. Oh, iya. Memang Setiap dilatih itu gitu. setiap minggu di Instagram selalu Selalu ada ada yang lewat. Iya. Oke, berarti ingin berprestasi lebih lanjut. Apa lagi selain itu? Kalau Mita apa Mita? Apa ya? Kalau dikasih kesempatan sekolah lagi demi apa yang kira-kira sayangnya waktu dulu udah ada gitu. Nah. Misalnya tuh nggak terlalu banyak ngafalnya, Tat. Oh, Pengen lebih iya. Kami hafal tapi main Tat. masih sering. Karena belum tahu esensi menghafal Iya. tadi ya. Kalau menurut kalian apa esensinya? Apa setelah lulus baru sadar? Coba dari dulu. Esensi menghafal menurut Ana ya, Tat. Menghafal itu kan bukan untuk dunia tapi untuk akhirat ya, Tat. Dan kalau kita udah ngejar akhirat, insya Allah dunianya bakal ngikutin, dan itu kerasa sih sekarang, Tat. Oh. Dan juga ngerasa kalau kita tuh ngejaga Quran tuh akan ngejaga kita. Dan gitu. Allah bakal ngejaga kita juga. Baik, makanya kalau kita merasa bersalah pun, kita pun wah ini kayak ada yang kurang nih. Iya, ada yang ganjal gitu. Nah, dan itu masih kalian masih kalian alami ya. Iya. Baik, mungkin itu saja bicara kita hari ini, luar biasa. Angkatan 5 SMPT Nurul Ilmi dan para krunya banyak juga di luar ya, karena tadi mereka bawa rombongan, cuma nggak bisa masuk semua karena ada yang malu katanya ya. Mereka lagi pada tour. Iya, nah Vlognya. mereka mau bikin video juga di Nurul Ilmi ini ya, karena kangen ya. Baik, ini mungkin jadi inspirasi bagi angkatan lain, dan mungkin kedepannya angkatan yang lain kita undang ke sini juga, bisa menceritakan apa yang mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Dan kalau bisa inovasinya lebih berbeda lagi daripada sudah ada, akan lebih keren lagi. Nah, jadi setiap angkatan tuh punya ciri khas masing-masing. Wah, gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Nurul TV,